Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, sahabat, perkara yang dianjurkan dalam Islam adalah sabar. Sabar dalam segi bahasa al-habsyu yang artinya menahan diri. Sabar menurut istilah yaitu suatu sikap menahan emosi dan keinginan dalam keadaan sulit dengan tidak mengeluh. Nah, sabar memiliki 3 macam. Sabar yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, seperti kita menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya, puasa full sebulan, selalu berzikir kepada Allah, dan apapun yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan kita, yaitu menjalankan sunnah-sunnah Allah, sunnatullah. Kemudian yang perlu kita ketahui, melakukan ketaatan itu harus diiringi dengan niat yang tulus dalam hati. Kebanyakan orang ketika melakukan ketaatan itu diiringi dengan rasa malas dan lelah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu dan bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 200. Nah, kemudian kesabaran yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Allah berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 22 sampai dengan 32. Di dalam surat tersebut mengisahkan ketika Nabi Yusuf alaihissalam memilih untuk bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, jadi ceritanya begini. Suatu ketika Nabi Yusuf alaihissalam diajak berzina oleh istri orang lain di tempat tertutup rapat sehingga orang lain tidak tahu. Wanita itu bernama Zulaikha. Dia salah satu wanita cantik dan masih muda sehingga mudah tergoda untuk melakukan perbuatan zina. Dan si Zulaikha ini memiliki kekuasaan dan kekuatan terhadap Nabi Yusuf. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam memilih untuk bersabar dan menolak perbuatan maksiat tersebut. Bahkan ia rela dipenjara, seperti halnya yang ada dalam firman-Nya. Dan beliau juga mengatakan jika ia tertipu oleh tipu daya tersebut dan cenderung memenuhi kebutuhan maksiat mereka, maka ia termasuk ke dalam kaum orang bodoh. Nah, dari cobaan Nabi Yusuf alaihissalam kuncinya adalah sabar. Kemudian memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi dari kemaksiatan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda, La haula an maksiatillahi illa bi ismatihi wa la quwata ala ta'atihi illa bi ma'unatihi. Tidak ada daya untuk meninggalkan kemaksiatan selain dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kekuatan untuk menjalani ketaatan selain dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian kesabaran yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini sama halnya seperti kita menghadapi ujian dari Allah. Wa basyiri sabirin, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Kabarkanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dalam ujian. Nah, kuncinya sabar dalam menghadapi suatu ujian cukup bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Libatkanlah Allah dalam musibah kita. Campur tangankanlah Allah dalam ujian kita. Niscaya Allah akan memberi banyak jalan keluar untuk memecahkan masalah atau ujian tersebut. Sabar yang ketiga ini ada kaitannya dengan apa yang kita alami sekarang. Wabah terbesar yang dialami oleh seluruh umat manusia, termasuk umat Islam. Wabah ini sudah memakan banyak korban. Dan wabah ini juga penularannya sangat amat cepat. Kita sebagai umat Islam harus tetap optimis dalam menghadapi wabah tersebut. Jangan dibawa panik.
Terlebih lagi, jangan sampai menyusahkan orang lain. Sikap-sikap yang seharusnya dimiliki oleh umat Islam dalam menghadapi suatu wabah. Sikap yang pertama, berikhtiar optimal untuk selalu menjaga hidup sehat. Makan, olahraga, tidur yang teratur agar tubuh selalu fit. Kemudian sikap yang kedua, pasrahkan diri kepada Allah. Umat Islam percaya atas qada Allah baik atau buruknya. Yakin terhadap apa yang kita alami sekarang ada kebaikan di dalamnya. Seperti halnya dalam firman Allah, Inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Yakinlah terhadap firman Allah tersebut, bahwasanya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian sikap yang terakhir adalah selalu bersabar. Bersabarlah dalam menghadapi wabah tersebut, diiringi dengan meminta ampun kepada Allah atas dosa yang telah kita perbuat. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjalankan sunnatullah, bersedekah dan amal ma'ruf nahi munkar. Pasrahkan diri kepada Allah dan mintalah perlindungan kepada Allah. Demikianlah seharusnya umat muslim bersikap, tidak abai, tidak pula lebay terhadap suatu wabah. Bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar apapun yang kita alami di hidup kita ini diberi kemudahan dan diiringi dengan hidup sehat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah datang dari saya dan jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Burung dara cendrawasih cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.